Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kabar Nusantara. Oke teman-teman semua, saya akan berbagi informasi ini yang masih hangat-hangatnya, masih viral-viralnya ya, yaitu dengan kasus ya lepasnya atau kaburnya 7 tahanan rutan Salemba dengan kasus-kasus narkoba ya. Jadi 7 orang ini yaitu terjerat kasus narkoba semua ya. 1 orang diantaranya sudah menjadi narapidana dan 6 orang sisanya ini masih menunggu sidang seperti itu. Jadi masih terpidana seperti itu. Dan ini yang menjadi perbincangan hangat adalah bahwa rutan Salemba ini adalah kan rutan kelas 1. Kok bisa dibobol oleh tahanan? Kok bisa kabur seperti itu? Dan ada yang mengatakan ini kabur atau dikaburkan, ini lolos atau diloloskan. Ini masih menjadi tanda tanya dan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan kita belum bisa menyimpulkan seperti itu ya. Mungkin bisa dicek di CCTV ya, bisa dicek di rekaman CCTV terdekat seperti itu. Dan di atas ini adalah gorong-gorong tempat mereka keluar dari rutan seperti itu ya. Ini ada sebuah teralis yang cukup besar di depan ya. Ini adalah teralis baru yang baru dibuat setelah mereka kabur. Dan di belakangnya itu teralis yang kecil itu adalah teralis yang mereka bobol seperti itu. Mungkin karena ukurannya kecil jadi mudah ya, mudah di mungkin digorok ataupun di apalah seperti itu. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Kok bisa ya para tahanan bisa seenaknya mungkin ya melakukan kegiatan yang mungkin ya di luar dugaan kita seperti itu ya. Dan anehnya apakah mereka membawa alat-alat khusus untuk membuka teralis ini ya, kita juga tidak tahu. Dan mereka bertuju itu apakah dijemput oleh seseorang ya atau mungkin jalan kaki nyebar, kita juga belum tahu ya. Tapi jika ini terstruktur ya sistematis, mungkin ini direncanakan juga bisa ya. Mungkin mereka keluar, ada yang nunggu di depan mobil, kabur, enak sudah seperti itu. Tapi kalau mereka kabur mungkin ya pakai baju tahanan ya, jalan kaki pasti akan cepat ketemu. Tapi kalau ini sampai mungkin beberapa hari nggak ketemu, bisa dipastikan ini kabur dengan bantuan orang lain ya, pakai mobil, pakai kendaraan khusus seperti itu ya. Kita belum bisa menyimpulkan 100% tapi kita bisa berandai-andai seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan mengutip dari Kompas TV teman-teman ya. Ini sudah lengkap sekali ya. Reporter wartawan sudah survei ke tempat langsung bagaimana narapidana ataupun tahanan mereka bisa kabur melalui gorong-gorong saluran air seperti itu. Silakan tonton sampai habis biar tidak gagal paham ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oke. Saja kepolisian masih terus menelusuri terkait dengan keberadaan dari 7 narapidana dan juga tahanan yang berhasil melarikan diri dari lapas kelas 1 Salemba di Jakarta Pusat. Dan kalau yang juga seperti sudah disampaikan berkali-kali, begitu seperti yang juga bisa dibaca oleh publik dari pemberitaan, mekanisme yang dilakukan pertama adalah membobol atau memotong teralis. Ini merupakan ventilasi di area kamar mandi yang kemudian disambung dengan atau diikat dengan menggunakan sarung untuk turun. Karena kalau saya melihat bagaimana struktur dari lapas Salemba sendiri, ini memang dari area lapas ke bawah itu cukup jauh sehingga tidak bisa lompat begitu saja. Dan juga ada beberapa tingkatan-tingkatan seperti pagar-pagar yang harus dilalui. Jadi setelah dibobol teralis yang ada di kamar, tepatnya itu di blok S kamar nomor 16, lalu kemudian menggunakan sarung dan masuk ke gorong-gorong. Untuk menjelaskan kepada Anda, Radi dan juga saudara, supaya tergambar seperti apa gorong-gorongnya, saya akan menunjukkan kepada Anda. Saya berada tepat di akses keluar 7 tahanan ini melarikan diri. Anda bisa lihat, saudara, untuk lebih jelasnya lagi, ukurannya ini sebetulnya cukup besar. Bahkan saya saja kalau misalnya berdiri tepat berada di gorong-gorong,
ini bisa berjalan membungkuk. Artinya untuk keluar dari sini itu tidak terlalu sulit. Dan kalau yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, memang ini sudah ditutup oleh pihak lapas, artinya ada pagar baru, teralis baru yang dipasang untuk mengantisipasi adanya peristiwa serupa terjadi lagi. Tapi kalau Anda bisa menyaksikan lebih dekat lagi sebetulnya Radi dan juga saudara, di bagian dalamnya ini masih ada beberapa teralis yang nampak terpotong dan juga lepas, sehingga ini bisa menjadi akses keluar bagi para narapidana. Catatannya adalah Radi dan juga saudara, sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kondisi teralis baik yang ada di area luar dan juga di area kamar, ini yang juga dipertanyakan oleh DPR RI begitu. Bagaimana mungkin seorang narapidana ataupun juga tahanan yang seharusnya masuk ke dalam penjara ini sama sekali diambil kebebasannya, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh membawa handphone, apalagi barang-barang lain yang bisa memotong teralis, tapi ini bisa memotong teralis yang ada di area kamar. Kemudian juga yang jadi pertanyaan adalah dengan adanya gorong-gorong sebesar ini seharusnya kalau memang pernyataan dari pihak Ditjen Pas ini sudah rusak begitu ya, sudah lama ada di sini dengan ukuran sebesar ini, di mana orang dewasa ini bisa keluar dengan cukup mudah begitu lewat sini. Harusnya ini juga menjadi catatan bahwa pengawasan ini bukan hanya dilakukan di area dalam saja, tapi juga di area sekitaran lapas ini, termasuk juga di gorong-gorong ini. Bagaimana kemudian harapannya ketika misalnya ada akses yang sebesar ini, ada kerusakan, secara langsung akan diperbaiki. Dan juga saudara, selain itu yang saya amati juga dari sore tadi sampai dengan saat ini saya melaporkan kepada Anda, Radi, memang di area belakang ini, baik itu di area pagar di pinggir-pinggir lapas ataupun juga di sepanjang jalan dan pos kamling yang ada di depan, saya tidak melihat adanya CCTV yang kemudian bisa merekam aktivitas mencurigakan, karena kan ketakutannya atau dugaan sementara apakah memang ada pihak luar juga yang membantu untuk memotong area gorong-gorong ini. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan karena tidak ada CCTV, lantas bagaimana pengawasannya? Lalu kalau Anda lihat juga dari area gorong-gorong tempat tadi saya menunjukkan kepada Anda, ke area depan ini merupakan jalan raya, jadi aksesnya sangat mudah. Ada transportasi online, ada ojek daring, kemudian juga kalau berjalan sekitar 150 meter ke sisi kiri layar begitu Radi dan juga saudara, ini juga sudah merupakan jalan utama di mana aksesnya ini sangat mudah untuk kemudian entah itu ada yang menjemput atau memang menggunakan transportasi yang ada di sekitar sini. Memang kalau kita lihat dari 7 narapidana dan juga tahanan yang kabur, ini semuanya ini terlibat dengan kasus narkotika begitu. Bahkan satu diantaranya ini disebut sebagai gembong narkoba yang atas nama Murtadi begitu, dan ini menjadi catatan terkait dengan pengawasan di dalam. Yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian tentu saja selain mengembalikan para tahanan ini untuk melanjutkan masa hukumannya ataupun juga menjadi warga binaan di dalam lapas, segera dikembalikan, ditemukan dan ditangkap kembali, tetapi juga ke depannya bagaimana dari pihak lapas sendiri. Ini kelas 1 ya Radi dan juga saudara, kita tahu di beberapa daerah dan di Jakarta pula begitu, harapannya di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan juga sudah memecah ada 2 kementerian koordinator begitu ya, dipisah sendiri menjadi Kementerian